Umi mohon izin bertanya, tapi berbeda dari topik Umi. Bagaimana caranya menasihati saudara yang awam soal mandi junub? Sementara saya ingin memberitahu kepadanya, tapi ada perasaan tidak enak karena itu termasuk sesuatu yang sensitif. Baik, masalah mandi junub. Ya. Baik, kalau masalah mandi junub bukan sesuatu yang aib ya. Coba mungkin sebab mandi junubnya itu yang akan memang kadang dianggap sebagai pembahasan yang agak tabu gitu ya. Padahal sebenarnya ya kalau untuk syariat ya jangan malu dong. Jadi nggak ada malu untuk urusan masalah memberitahu atau menjelaskan masalah syariat atau bertanya tentang hal-hal, walaupun memang ini ada kadang menjadi pembahasan yang misalnya berkaitan dengan anggota-anggota khusus dan atau perbuatan-perbuatan khusus gitu ya. Maka gini loh caranya kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang agak mungkin agak-agak kalau misalnya ini jadi kalau seandainya dijadikan guyonan jadi pembahasan cabul, maka ketika kita akan menyampaikannya yang karena untuk berkaitan syariat maka sampaikan dengan wibawa, jaga kehormatan dalam karena ini adalah syariat maka jangan dijadikan guyonan. Ada sebagian orang kadang seorang ustadz pun kadang bisa saja kepleset gitu ya, sehingga kadang ketika membahas berkaitan dengan mohon maaf kadang masalah daerah organ khusus wanita misalnya ya, menjelaskan tentang masalah haid, masalah bersenggama, masalah-masalah seperti itu. Kadang misalnya masuknya misalnya mohon maaf bebasahan yang kadang ada pada wanita gitu ya. Itu kadang membahasnya dengan guyonan sehingga kadang bisa menjadi sebab diangkatnya kemuliaan majelis gitu ya. Bisa menjadi sebab diangkatnya rahmat gitu ya, dikarenakan menjadikan syariat itu sebagai guyonan itu sangat-sangat gak layak. Maka pesan kami kepada para sahabat pendengar semuanya dimanapun Anda berada, jaga syariat dan muliakan syariat setinggi-tingginya. Jangan sampai kita menjadikan guyonan sesuatu yang tidak pantas untuk dijadikan guyonan. Bercanda bukan sesuatu yang dilarang, Nabi kita pun bercanda, tapi Nabi gak pernah canda untuk urusan syariat. Termasuk juga ya guru kami juga sangat marah, Habib Abdullah paling marah kalau sampai ada orang membawa Al-Quran lalu dijadikan guyonan. Walaupun sebenarnya tidak ada niat buruk ya, akan tapi menjadikan Quran kisah-kisah yang kadang ada guyonan lalu diselipkan di dalamnya Al-Quran gitu ya, atau hadis Nabi atau guyonan malaikat ya, bilang malaikat mohon maaf nanti kalau biar kalau misalnya ada orang kalau nanti pakai kain kafan pakai yang itu supaya malaikatnya nggak ini ya. Nah ini kan kok kayak merendahkan banget kepada malaikat. Dipikir malaikat tuh gimana sih gitu loh. Jadi hal-hal begitu nggak layak untuk dijadikan guyonan. Jadi guyonan seperti itu ada aturannya. Akan tapi kalau memang ini adalah pembahasan tentang masalah syariat, kita harus menyampaikannya dengan wibawa, khususnya jika berkaitan dengan masalah hal-hal khusus tadi ya. Dan kami pun ya diajarkan ya dalam ketika kami belajar ya, ketika kami di Yaman itu memang kalau sudah pembahasan ini benar-benar diajarkannya dengan kehormatan, terhormat, sehingga kami nggak pernah merasa malu untuk bertanya masalah berkaitan khususnya mohon maaf sampai menyebut mungkin anggota khusus wanita pun, karena memang ini adalah ilmu maka harus ditanyakan sampai jelas begitu ya. Baik, jadi menyampaikannya tinggal sampaikan dengan bahasa indah bahwasanya junub itu bisa dikarenakan dua hal ya. Pertama adalah bersenggama walaupun tanpa keluar mani, yang kedua keluar mani walaupun tanpa bersenggama. Lalu jelaskan mungkin ciri-ciri keluar mani itu seperti apa. Mungkin dia belum pernah keluar mani, maka ya harus disampaikan dengan cara dan sampaikan bahwa ini adalah pembahasan terhormat. Jadi memang mohon maaf, mungkin saya harus menyampaikannya seperti ini dengan cara yang jadi ada wibawanya majelis itu angkat dulu. Bahkan kalau Anda ternyata mendapatkan tugas menyampaikan kepada orang tuh, angkat dulu, mohon maaf ini pembahasan terhormat, kita tidak menjadikan sebagai guyonan. Jadi orang tuh belum masuk ke pembahasan sudah jaga sikap. Nah itu ya, jadi seperti itu. Jadi nggak ada bukan aib ya, jadi bukan aib karena ini adalah syariat harus Anda jelaskan. Tapi dengan bahasa tadi terhormat, insya Allah tidak akan menjadi sesuatu yang rendah gitu ya. Dan tadi ya bersenggama tanpa keluar mani atau keluar mani walaupun tanpa bersenggama, ini menjadi seorang wajib mandi dan ini disebut dengan junub tadi. Dan cara mandinya kalau cara mandinya sama sekali bukan aib. Cara mandi ya biasa seperti orang keramas saja, hanya bedanya pakai niat. Jadi nggak ada beda seperti mandi keramas, hanya pakai niat untuk mengangkat junub gitu. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab.